wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, terima kasih telah bergabung di podcast dengan tema Core Value Harmonis. Perkenalkan, saya Dewi Nur Alia yang kali ini bertindak sebagai moderator dalam podcast. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya. Ada Bapak Arfani Ihsan, Bapak Fadlan Fadil, Ibu Arlistria, dan Ibu Nurwahyuni yang pada kesempatan kali ini sebagai narasumber tema kita. Berbicara terkait core value harmonis, ini sangat menarik untuk kita bincangkan. Dalam konteks lingkungan kerja, suasana yang harmonis menunjang terciptanya lingkungan yang nyaman, rekan kerja yang asik untuk diajak bersosialisasi menjadi harapan bagi semua orang yang mulai bekerja baik di industri, pemerintahan, atau di sektor swasta. Jika konsep harmonis penting diterapkan di tempat kerja, pertanyaannya, kenapa masih banyak karyawan yang memutuskan resign atau berhenti dari pekerjaannya karena faktor lingkungan kerja yang kebanyakan masalahnya itu di rekan-rekan kerja atau lingkungan kerja. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu terkait isu ini? Silahkan. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Memang tidak bisa dipungkiri lingkungan kerja yang harmonis menjadi kebutuhan tersendiri. Karena salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Jika pada suatu perusahaan atau lembaga atau instansi yang kasus turnover karyawannya tinggi, bisa jadi mereka tidak membangun budaya harmonis di tempat kerja. Brian, seorang founder dan CEO sebuah perusahaan, menyatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun budaya tempat kerja yang harmonis. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Jadi menurut saya sudah sempatasnya organisasi bersama-sama dengan karyawan atau pegawai memperhatikan ketiga hal tersebut dalam rangka menekan laju turnover karyawan atau pegawai. Karena ini akan merugikan bagi organisasi itu sendiri, yaitu dirugikan dengan biaya rekrutmen, biaya pelatihan, dan pengembangan SDM. Misalnya, kita telah merekrut karyawan atau pegawai, kemudian kita telah menganggarkan dana untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, jika mereka resign, kita melakukan rekrutmen dan pelatihan dan pengembangan SDM kembali dengan anggaran yang baru. Makanya kemudian organisasi itu bisa mengalami kerugian kalau terlalu tinggi turnover karyawannya atau terlalu sering karyawan keluar masuk seperti itu. Jadi pada kenyataannya, upaya mewujudkan suasana harmonis tidaklah mudah. Realita di mana lingkungan selalu mengalami perubahan, sehingga situasi dan kondisi juga ikut berubah. Jadi perlu komitmen semua pihak yang terlibat. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis harus dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh pegawai atau karyawan, dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, hingga seluruh stakeholder dalam memelihara suasana harmonis. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga nantinya menjadi habit atau kebiasaan, dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan pegawai atau karyawan dan seluruh pemangku kepentingannya, agar tidak terjadi karyawan atau pegawai selalu resign seperti itu. Demikian dari saya, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. ASN diharapkan bersikap harmonis dalam lingkungan kerjanya. Perilaku yang harmonis tergambar dengan sikap saling menghargai dan peduli dengan sesamanya. Terciptanya harmonisasi dalam lingkup organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang pada akhirnya berefek kepada keberhasilan pencapaian tujuan, tugas, dan fungsi organisasi. Untuk itu, saat menjalankan tugas kedinasan, ASN dituntut untuk berlaku harmonis dengan lingkungan kerjanya dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Harmonisasi dalam organisasi merupakan upaya penyelarasan semua anggota dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan maksimal. Suasana yang harmonis dalam suatu organisasi akan membuat kenyamanan bagi semua pegawai di lingkungannya.
Kenyamanan dalam hubungan yang baik antar anggota di dalam organisasi akan membuahkan kerjasama yang baik sehingga memperlancar tugas dan fungsi organisasi tersebut. Tetapi kadang tetap terjadi berbagai permasalahan dalam lingkungan kerja, dan terkadang beberapa permasalahan tersebut dianggap sangat berat sehingga dapat menyebabkan beberapa pegawai mengundurkan diri atau resign. Terdapat beberapa alasan utama penyebab pegawai resign. Yang pertama, tidak adanya pengembangan karir. Yang kedua, waktu kerja berlebihan. Yang ketiga, hasil kerja tidak mendapatkan apresiasi dari pemimpin. Yang keempat, suasana kerja tidak menyenangkan. Yang kelima, tidak didukungnya oleh infrastruktur yang memadai untuk bekerja. Yang keenam, budaya organisasi yang tidak mendukung fleksibilitas dan kreativitas. Yang ketujuh, visi tidak jelas. Yang kedelapan, job description tidak sesuai dengan yang disepakati. Yang kesembilan, ingin melanjutkan studi. Dan yang kesepuluh, faktor keluarga. Kesemua faktor di atas dianggap sebagai faktor utama pegawai mengundurkan diri. Pada poin keempat dikatakan bahwa suasana lingkungan kerja menjadi salah satu faktor pegawai mengundurkan diri. Terkadang faktor lingkungan kerja dipengaruhi oleh rekan kerja itu sendiri. Kadang terjadi perbedaan pendapat di ranah ruang lingkup kerja, tetapi kemudian perbedaan pendapat itu berubah mengarah pandangan penilaian personal pada individu tertentu. Hal ini membuat persoalan pribadi akhirnya dibawa ke ruang lingkup kerja sehingga membuat renggang hubungan antara sesama pegawai. Dengan renggangnya hubungan antara rekan kerja membuat pelayanan yang diberikan akan tersendat. Oleh karena itu, konflik internal yang bersifat individu dapat dicegah dengan mendiskusikan semua persoalan dengan metode musyawarah agar tidak ada lagi kesenjangan antara sesama pegawai sehingga profesionalisme ASN juga tetap terjaga. Terima kasih Bu Dewi sudah dilibatkan dalam podcast kali ini. Tema kita kali ini sangat menarik untuk kita bahas mengingat tingginya tingkat resign karyawan yang terjadi khususnya pada sektor swasta. Resign yang dilakukan oleh seorang karyawan tentu memberi kerugian bagi sebuah organisasi, di mana organisasi akan kehilangan sumber daya manusia yang bisa saja memiliki kemampuan yang dibutuhkan di dalam proses organisasi. Selain itu, perusahaan juga akan membutuhkan budget tambahan melaksanakan rekrutmen ulang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan karyawan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis penyebab karyawan melakukan resign agar dapat dilakukan perbaikan pada manajemen organisasi ke depannya. Terdapat beberapa faktor penyebab karyawan memilih untuk melakukan resign. Penyebab karyawan resign yang pertama ialah stagnasi. Semua orang dalam bekerja tentu ingin berkembang dan maju. Ketika mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk maju dan berkembang, karyawan akan merasa harus mencari di tempat lain. Tentunya dengan keadaan stagnasi tersebut akan membuat mereka merasa bosan dan tidak bahagia sehingga menyebabkan performa kerjanya menjadi buruk. Penyebab karyawan resign selanjutnya bisa karena stres yang berkepanjangan dan perasaan terbebani. Pekerjaan yang terlalu berat akan membuat karyawan memilih untuk keluar dari perusahaan. Hal ini sering terjadi pada karyawan yang dianggap paling teladan dan berkomitmen karena kinerjanya yang bagus. Mereka cenderung dibebani dengan pekerjaan berlebih. Apabila hal ini terjadi, bahkan tanpa penghargaan seperti kenaikan gaji atau jabatan, karyawan akan merasa dimanfaatkan seenaknya sehingga memilih untuk keluar dari organisasi tersebut. Selanjutnya, penyebab karyawan resign karena merasa kurang dihargai. Karyawan tentu ingin diberikan penghargaan atas prestasi yang telah mereka berikan terhadap perusahaan. Penghargaan tidak selalu berbentuk gaji atau bonus, tapi bisa juga ucapan sederhana sebagai bentuk terima kasih atas usaha mereka. Tentunya hal itu akan membangkitkan semangatnya untuk bekerja lebih baik. Faktor selanjutnya yaitu adanya kesenjangan yang tinggi antara atasan dan bawahan, di mana karyawan mereka diminta terus bekerja tanpa diberi kepercayaan untuk menyumbangkan ide dan membuat keputusan, sehingga hal ini membuat mereka tidak bahagia atau tidak dapat mengembangkan diri. Kondisi lingkungan yang kurang nyaman pada sebuah organisasi menjadi hal utama yang menyebabkan karyawan memilih resign. Oleh karena itu, perlu untuk sebuah organisasi memikirkan bagaimana cara agar lingkungan kerja itu menyenangkan. Di samping itu, menumbuhkan kerjasama tim, saling membantu jika ada yang kesulitan, tidak membebankan pekerjaan pada orang baru atau pada penanggung jawab saja. Tetapi bagaimana memupuk keselarasan dan harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu ataupun kelompok menjadi tenang dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada para pelanggan. Mungkin sampai di sini saya Bu Dewi, bisa kita lanjutkan lagi.
Setiap lingkungan kerja memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tentu kita banyak menghabiskan waktu di lingkungan kerja, dan suasana harmonis itu tentu tidak selamanya konsisten, karena pasti masalah akan datang yang mengakibatkan kepentingan sesama rekan kerja bersinggungan. Ini tentu akan selalu menjadi tantangan dalam dunia kerja yang akan menuntut kita menciptakan suasana yang positif, agar terwujudnya lingkungan kerja yang harmonis. Ada beberapa cara untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan kerja. Yang pertama, bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan membuat perbedaan pada sikap kita, terutama dalam menghargai apa yang ada di sekitar kita. Dan dengan membiasakan bersyukur, tentu akan selalu mendorong kita untuk mencari apa yang harus disyukuri dari setiap keadaan dan dari orang-orang di sekitar. Yang kedua, menempatkan orang-orang di sekitar itu di hati kita agar hubungan kita tidak hanya sebatas rekan kerja, tapi ada ikatan emosional yang bisa membuat kita lebih bersinergi. Terus yang ketiga, ada reward ourselves. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita sedang lelah berada di suasana yang negatif misalkan. Dengan menghadiahi diri kita itu sesuatu, saya kira itu cukup meredakan kondisi emosional yang diakibatkan oleh suasana yang negatif. Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk seluruh penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa.